Action. Selamat malam sobat-sobat Petpol. Selamat malam minggu sobat-sobat Petpol. Ketemu lagi dengan kita di podcast Sabar, Sabtu bersama Frater. obrolan santai gak bikin baper. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam minggu sobat-sobat Petpol. Berjumpa lagi dengan kita berdua di episode yang kesekian ini, yang masih senantiasa menemani sobat-sobat Petpol di malam minggu ini. Ada sesuatu yang sangat spesial tentunya. Bahwa pertama adalah COVID-19 semakin meningkat. Bukan ini. Kita juga bingung. Tapi kita berdoa yang terbaik. Terutama kita berdoa bagi para pejuang kesehatan, nakes-nakes yang juga banyak berguguran, yang meluangkan begitu banyak waktunya hanya untuk merawat saudara-saudari kita yang terjangkit COVID-19. Dan juga kepada saudara-saudari yang terjangkit COVID-19, semoga cepat pulih dan dikuatkan, dan semoga kita pun yang masih sehat bugar tidak menjadi orang yang bebal hatinya, yang tidak menjadi orang yang keras kepala melanggar protokol kesehatan misalnya, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat dikatakanlah dilarang, dianjurkan untuk tidak dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Dan kita berdoa juga semoga dunia ini lekas pulih. Selain menaati peraturan-peraturan prokes gitu, kita juga harus selalu berusaha untuk menyebarkan kabar kebaikan. Yes. Terutama kita harus menjadi wadah atau jembatan gitu. Yeah. Teman-teman juga harus seperti itu gitu. Harus betul. Mulai mau menyebarkan kebaikan. Nah, walaupun banyak ya, kayak misalnya kita lihat munculnya orang-orang yang nabi-nabi konspirasi sudah mulai bermunculan lagi seperti itu. Tapi kita jangan mengurusnya yang seperti itu, tapi pikirkan bagaimana kita bisa bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Nah, sobat-sobat Petpol, pada episode kali ini nih, ada satu hal yang menurut gue sangat menarik yang cukup disorot oleh media-media internasional. Itu terjadi di tanggal 23 Juni 2021 di Vatikan sana, di halaman San Damaso. Paus menyalami Spider-Man. Mantep, Spider-Man bisa hadir langsung di Vatikan. Tapi bukan Peter Parker. Bukan Peter Parker. Dia itu adalah seorang, sebenarnya masih muda ya kalau untuk dewasa awal lah katakan gitu. Mattia Filardita. Dia adalah seorang warga Italia yang mendapatkan tahun kemarin itu diangkat oleh Presiden Italia sendiri. Dia mendapatkan Cavalier of the Order of Merit karena kepahlawan sehari-hariannya. Ternyata Spider-Man ini yang bukan Peter Parker ini, si Mattia Filardita ini, dia punya keseharian untuk meluangkan waktu luangnya dengan memakai kostum seperti tadi itu dan mengunjungi serta menghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit. Itu adalah sosok dia yang akhirnya juga dapat kesempatan, kebetulan dia seorang Katolik, dapat kesempatan untuk bersalaman dengan Paus dan memberikan masker Spider-Man-nya kepada Paus itu sendiri. Dan spesialnya mungkin ini suatu hal yang entah ya bagaimana, pada tanggal 23 Juni itu Paus sendiri kan setiap hari Rabunya itu memberikan audiensi umum. Nah, dalam audiensi umumnya pun tanpa si Peter mungkin disadari atau tidak gitu, Paus tuh menyisipkan pesan tentang misi, pesan tentang pelayanan kepada audiens yang ada di situ, yang mungkin ya sebelumnya sebelum si Peter ini bersalaman, Paus sudah memberikan audiensinya itu sendiri. Jadi setelah memberikan, Paus biasa berkeliling dan dia bertemulah dengan sosok pahlawan dalam keseharian itu sendiri. Tapi Spider-Man yang ini gak punya laba-laba kan? Gak punya jaring laba-laba. Tapi maksudnya sungguh sangat mulia berarti tindakan dia. Betul. Apalagi terhitung dia seorang muda gitu, di tengah kesibukannya pasti kesehariannya, tapi dia masih mau meluangkan waktunya itu untuk berbuat baik gitu. Maksudnya berarti berbuat baik itu bisa kapanpun, dimanapun, dan gak tunggu harus tua dulu untuk berbuat baik. Kayak orang kan, gue udah tua nih, kayak gue harus berbuat baik nih. Gak bisa kayak gitu. Jadi orang tua, orang muda semua harus mulai
mau untuk bermisi, katakanlah seperti itu. Bermisi untuk apa? Bermisi untuk berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai setiap harinya gitu. Iya betul. Jadi kalau gue masih inget banget ada satu kata guru di Stella Maris itu, kritik yang diajukan, kebetulan dia udah seorang romo dan terpandang lah dalam hal ini karena kesalehan dan kepemimpinannya seperti itu. Kalau nggak salah Monsinyur Tri kalau nggak salah, beliau mengatakan soal terkadang tuh kita ngasih sisa waktu kita tuh untuk pelayanan kepada Tuhan, tapi maksudnya bukan sepanjang hidup kita, tapi malah sisa waktunya. Makanya kalau udah jadi tua, kita baru misalnya jadi melayani di gereja kayak gitu. Kalau udah uzur, kalau udah mendekati kematian, katakanlah demikian, kita baru bisa mau meluangkan waktu untuk melayani. Walaupun memang sebenarnya kita sadari sih hidup itu juga diisi dengan hal-hal misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Tapi kritiknya adalah apakah memang tidak bisa memberikan bukan menyisihkan sisa waktu, tapi menggunakan seluruh waktu untuk melayani seperti itu. Jadi ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Maksudnya jangan sampai pandemi ini malah jadi alasan kita untuk tidak berbuat baik pada orang di sekitar kita gitu. Kayak misalkan gue nggak mau deh nih berbuat baik dulu atau gimana dulu karena harus menaati protokol kesehatan. Gue harus PSBB, tetap di rumah aja gitu. Maksudnya berbuat baik di zaman ini gitu, semua udah bisa kita lakukan kapanpun dimanapun gitu. Dengan handphone yang sedang dipegang atau apapun, mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar baik kepada setiap orang, itu juga termaksud misi menurut gue. Misi untuk menyebarkan kabar baik. Nah, sebenarnya apa yang tadi lu bilang itu sangat sesuai, menurut gue pribadi punya korelasi atau punya hubungan dengan pesan Paus pada audiensi tanggal 23 Juni 2021 itu sendiri. Bagaimana Paus itu menyoroti dinamika hidup dari jemaat di Galatia yang tempat pewartaan Paulus yang sebenarnya sudah dituliskan dan dinarasikan oleh Santo Lukas di Kisah Para Rasul, bagaimana bahwa sebenarnya Galatia ini sendiri gitu ya, yang sekarang tuh posisinya walaupun masih jadi perbincangan atau perdebatan di antara kalangan pemikir atau di kalangan para cendekiawan, itu posisinya tuh kurang lebih ada di Turki, di Ankara itu sendiri. Nah, Galatia ini sendiri tuh udah sebenarnya ditulis, sudah dinarasikan di Kisah Para Rasul 16 ayat 6, bahwa tempat itu tuh salah satunya kalau dirujuk ke dalam audiensi Bapak Paus itu adalah tempat yang dicegah untuk mewartakan Injil di Asia. Jadi Roh Kudus itu mencegah supaya tidak mewartakan Injil di Asia itu sendiri. Dan disitulah juga Paulus sebenarnya sakit untuk pertama kali dalam pewartaan misinya. Nah, kenapa gue mau bilang ini, sebenarnya konteks yang lu bilang tadi di tengah krisis dan lain sebagainya, itu melayani di tengah krisis dan lain sebagainya, itu tuh sangat mirip dengan apa yang dialami Paulus di Galatia. Karena kenapa jemaat Kristen yang ada di Galatia yang sudah dibangun katakanlah oleh para rasul di sana pewartaannya, itu tuh mendapatkan krisis kepercayaan kepada siapa mereka harus percaya gitu loh. Jadi gini, ada salah satu ada sekelompok atau katakanlah oknum gitu ya, pewarta pengkhotbah atau orang Kristen dari kalangan Yahudi yang mulai memberikan atau menyisipkan ajaran-ajaran, katakanlah ajaran palsu, kebencian kepada para rasul, bahkan mengatakan Paulus itu tidak punya kewibawaan untuk mengajar. Dia bukan rasul yang sejati. Itu tuh dinamika yang seperti itu tuh yang terjadi dalam jemaat Galatia. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari Paulus, kenapa dia masih bisa mewarta di sana, itu adalah yang kata Bapak Paus katakan dalam refleksinya beliau, bahwa sebenarnya yang dilakukan dalam mewartakan, dalam melayani, terutama di saat krisis seperti itu, adalah meneladani Paulus di Galatia itu. Kenapa? Karena Paulus di situ memberikan misi pembebasan yang otentik yang dibawa dari juru selamat kita yang disalib dan bangkit kemudian, yaitu melalui cinta yang rendah hati dan persaudaraan. Nah, terutama juga terhadap bimbingan pada Roh Kudus itu sendiri. Nah, di tengah krisis sebenarnya kita bisa melayani, tapi dengan 3 kata kunci itu sendiri, dalam cinta kasih yang rendah hati, persaudaraan, dan bimbingan dari Roh Kudus itu sendiri,
terutama dalam peziarahan kita di dunia ini. Jadi kita tetap bisa melakukan pelayanan Bisa, di tengah situasi, walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini ya. Maksudnya tetap kembali kepada bagaimana semangat kita untuk bermisi itu sendiri gitu, untuk menyebarkan, mewartakan, dan lagi-lagi di mana menurut gue kenapa menjadi sangat penting dan sangat wajib gitu untuk kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Katolik gitu untuk mau bermisi dan berbagi kebaikan kepada setiap orang adalah karena menurut gue pribadi kita sendiri sudah diajarkan oleh Kristus seperti itu gitu. Maksudnya Kristus itu kan selalu datang. Kristus itu harus diakui sebagai apa ya? Yesus itu memiliki kemampuan untuk mendatangkan dampak baik kepada setiap orang maupun setiap kelompok, komunitas ataupun masyarakat. Jadi kita sebagai gambaran Allah, imago Dei, seharusnya mampu meneladani Kristus gitu. Kita harus mampu membawa dampak yang baik bagi setiap orang yang kita temui, kelompok ataupun masyarakat gitu. Nah, bermisi menjadi sangat penting di tengah situasi seperti ini gitu. Nah, menurut Luther, kenapa sih di tengah pandemi ini kita harus tetap bermisi gitu? Jawaban akal gue tuh bilang gini. Di tengah pandemi ini sebenarnya kalau menurut gue ya, kenapa pandemi ini masih terus berkepanjangan? Karena kalau dibahas di episode kemarin tuh banyak orang-orang virus-virus dalam bentuk manusia itu yang apa benar-benar kalau bahasa ini adalah sebenarnya dia adalah pengkhotbah atau pewarta kabar-kabar yang buruk gitu loh. Dia mewartakan hal yang sebenarnya sangat mengganggu kemanusiaan kita, kayak misalnya nggak taat pada protokol kesehatan yang berlaku. Terus misalnya juga dia masih menyebarkan hoax dalam COVID-19 itu sendiri, entah itu konspirasi atau apapun, dan dia juga katakanlah mempengaruhi orang banyak supaya misalnya tidak ikut vaksin, terus misalnya tidak mempengaruhi orang supaya tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada dan lain sebagainya. Itu adalah influencer yang buruk, yang menurut gue itu adalah virus-virusnya. Kenapa harus tetap menjadi orang baik di pandemi ini? Menurut gue adalah orang-orang baik yang memperjuangkan kebaikan di pandemi itu adalah vaksin-vaksin untuk virus-virus yang jahat itu sendiri, yang lebih jahat daripada COVID-19 gitu. Virusnya udah berubah bentuk jadi manusia. Menurut gue itu sih kenapa harus paling gampang untuk dilihat ya, karena itu sendiri. Atau mungkin kita tahu bahwa orang lain itu kan tadi lu bilang adalah imago Dei, atau dalam bahasa yang lebih lain itu dikatakan orang lain itu adalah gua yang lain gitu loh. Jadi kenapa harus melakukan kebaikan di tengah pandemi? Bahkan mungkin bukan hanya di pandemi ini, setiap hidup kita, karena orang lain adalah gua yang lain gitu. Jadi ketika lu melakukan sesuatu ke orang lain, ya itu lu lakuin ke diri lu yang lain sebenarnya. Iya, betul. Jadi seperti Yesus, maksudnya sebagai seorang Katolik kan pasti kita berpegang itu kepada Yesus sendiri gitu. Maksudnya kehidupan kita tuh hendaknya diarahkan seturut apa yang dilakukan Yesus, apa yang diinginkan Yesus gitu. Maksudnya mungkin kalau Yesus hidup di zaman saat ini, ya dapat dikatakan Yesus adalah sebagai influencer gitu ya. Yes. Kita bisa bilang Yesus sebagai influencer pada masa kini gitu. Dimana Yesus itu berusaha untuk menjadi dan membawa pengaruh-pengaruh baik gitu. Maksudnya kenapa kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, apalagi kalau tadi kita tarik lagi, maksudnya orang lain adalah gue yang lain gitu. Kenapa kita harus berbuat buruk kepada gue yang lain itu? Gitu. Kalau mau pikir egoisnya begitu kan? Iya. Ya gue seharusnya berbuat baik dong, karena orang lain itu adalah gue yang lain. Jadi di tengah pandemi seperti ini, maupun di tengah pandemi seperti ini, atau nanti ketika pandemi selesai, amin. Maksud, perbuatan baik itu harus selalu tumbuh di tengah-tengah kehidupan gitu, agar maksudnya kehidupan ini lebih berkualitas ditentukan dari hal-hal baik yang selalu tumbuh menurut gue gitu.
gue mau meng-highlight sedikit apa yang tadi lu bilang. Gue setuju sih dengan bahwa Yesus itu adalah influencer yang baik. Karena menurut gue nggak mungkin nggak mungkin Yesus itu gue bilang bukan influencer kalau nggak menginspirasi atau mempengaruhi banyak orang. Misalnya banyak banget mengikuti Yesus di dunia ini, tapi ya itu lagi, orang-orang tuh cuma bilang gue adalah pengikut dia tapi tidak menjalankan bagaimana identitas sebagai pengikut Yesus. Terutama mungkin si Spider-Man yang berjumpa dengan paus ini itu adalah orang benar-benar pengikut Yesus yang sejati. Karena kita lihatlah bagaimana dalam Matius 25 misalnya ayat 35 sampai 40 tuh pernah dikatakan kalau misalnya engkau memberikan baju kepada yang telanjang, itu engkau memberikan juga kepadaku. Kepada yang lapar, engkau juga memberikan kepadaku. Maksudnya itu adalah si Spider-Man itu melakukan itu gitu loh kepada anak-anak yang sedang sakit, yang sedang sedih. Dia memberikan penghiburan, dia juga memberikan penghiburan kepada Yesus yang sedang menderita itu sendiri. Kalau kayak gitu mungkin gue sedikit juga menambahkan dari lu. Maksudnya kalau kayak gitu berarti terungkaplah di dalam Rendra gitu kalau menurut gue. Di dalam Mazmur Mawarnya itu tentang dia menggambarkan Tuhan yang hadir dimanapun gitu. Jadi setiap pribadi, setiap orang yang kita jumpai itu, ya itu adalah gambaran gue yang lain. Dan itu adalah Tuhan yang hadir di depan gue gitu. Betul. Makanya jangan sampai kita melewatkan Tuhan yang lewat begitu aja kan. Kalau dalam puisinya Rendra kan kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Tapi jadi bingung juga sebenarnya kalau misalnya kalau kita misalnya gitu sebagai misal adalah pengikut Yesus dan Yesus sebagai influencernya gitu. Kalau misalnya kita bilang kita ada followersnya Yesus tapi kita melakukan hal yang buruk, bertolak belakang banget sama influencer kita yang jadi panutan kita itu sendiri. Apalagi kalau di tengah COVID kayak gini masih tetap memberikan hal-hal yang sangat buruk, padahal kita harus lihat lah bagaimana perjuangan nakes-nakes yang jujur gue terharu melihat ada perjuangan mereka yang sampai mereka meninggal karena merawat orang lain, karena merawat Tuhan yang menderita, karena tidak mau melewatkan Tuhan yang lewat begitu aja di depan mereka. Dan kalah dengan influencer yang buset banyak banget pengikutnya gitu loh. Sampai dia di sidang aja ada banget yang benar-benar ya Tuhan kata gue sendiri. Apakah benar dia seorang influencer yang baik gitu loh? Ya. Di sini gue sih berpikirnya kalau gue mungkin contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Maksudnya kalau sekarang kan orang berpatokannya lu bisa disebut sebagai influencer, yes, atau lu sebagai selebgram itu ada centang birunya gitu kalau di Instagram. Ya kalau menurut gua untuk menjadi influencer, terutama untuk hal-hal baik, lu nggak perlu deh centang biru atau lu nggak perlu deh punya followers yang banyak gitu. Ya. Tapi setidaknya lu mampu menjadi mungkin menjadi tanah gitu menurut gua. Menjadi tanah tuh dalam arti lu siap untuk dimasuki bibit-bibit gitu, yang nantinya akan bertumbuh. Percaya atau nggak percaya gitu, maksudnya setiap hal baik, kalau kata B.J. Habibie, apa yang kau tanam itulah yang kau tuai gitu. Maksudnya ya udah mulai dari sekarang kenapa kita masih nggak berani untuk berbuat baik gitu? Kenapa kita malah masih cenderung untuk berbuat yang sebenarnya melawan influencer kita sendiri, yaitu Kristus itu tadi kalau menurut gue gitu. Ya makanya mungkin hal kecil itu sebenarnya bisa berdampak sih sebenarnya. Kayak misalnya gini lah, ilustrasi paling sederhana itu kalau melempar batu kecil kerikil ke air gitu kan, gelombangnya itu kan bisa mempengaruhi di sekitarnya. Mungkin seperti itulah juga kebaikan ataupun keburukan sebenarnya ya. Sekecil apapun itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Makanya sobat-sobat Petpol nih di situasi seperti ini, ayo coba deh kita sama-sama menjadi bukan agen tapi menjadi orang-orang yang memang gitu mau memperjuangkan kebaikan bersama, terus bersaksi tentang kebaikan itu sendiri dan menyebarkan kebaikan-kebaikan tuh. Jadi yang disebarkan bukan virus COVID-19 ya, tapi virus-virus kebaikannya. Bukan juga hoax-hoax tentang COVID-19, konspirasi COVID-19, tapi kebaikan-kebaikannya. Kayak contohnya Spider-Man itu aja lah, yang bersama dengan paus. Dengan hal kecil pakai kostum dia
nyamperin rumah sakit itu sendiri untuk menghibur anak-anak. Tapi sobat Petpol nggak perlu keluar pakai kostum Batman atau biar diajak salaman sama Paus ya. Karena nggak bisa juga sekarang ke Vatikan. Jadi ya kalau virus COVID-19 ini kan menyebarnya cepat, tes kena orang banyak gitu. Sekarang juga makin meningkat. Ayo kita sebarkan virus-virus kebaikan gitu. Yes. Kalau bisa bergerak lebih cepat daripada COVID-19, kenapa enggak gitu? Iya, betul. Kita harus bisa menjadi vaksin-vaksin yang nyata gitu. Kalau menurut gua, untuk memvaksinasi orang-orang Virus-virus yang udah berubah wujud jadi manusia gitu sekarang ya. Iya. Itu bagus juga ya. Demikian aja kayaknya sobat-sobat Petpol perjumpaan kita di episode yang baru ini. Semoga kita bisa menjadi saksi-saksi, menjadi orang-orang yang mampu memberikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kalau misalnya merasa bahwa perjumpaan kita pada kesempatan di malam minggu ini sebagai sesuatu yang baik, mungkin bisa dibagikan juga kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, keluarga kita, rekan kita, teman kita, dan lain sebagainya. Dan saksikan terus episode-episode podcast Sabar kita di sosial media kita, di YouTube kita, Seminari Tinggi Keuskupan Bogor, dan Instagram kita Peter Paul Major. Dan pastikan bahwa teman-teman selalu mengupdate informasi-informasi KTKS yang kita berikan. Semoga semakin menginspirasi banyak orang untuk semakin berwarta di dunia ini. Dan satu lagi sobat Petpol, kalau misalnya kita merasa orang muda nih ya, ikutan bersama nih talk show KTKS yang akan kita adakan 3 Juli 2021 itu tentang orang muda. Judulnya tuh Sudah Higalaumu, mari berjalan bersamaku. Mau tahu gimana caranya untuk bisa join di situ? Semuanya ini gratis. Caranya bisa mengisi formulir yang ada di linknya yang ada di bio Instagram kita di Peter Paul Major, dan nanti akan mendapatkan link untuk mengikuti talk show itu sendiri. Ada pembicara-pembicara dan tentunya ketemu lagi dengan kita di sana. Dan akan menjadi suatu perjumpaan yang mungkin spesial untuk menemani malam minggu sobat-sobat Petpol. Apalagi sudah lama tidak berkumpul dong dengan kaum muda gitu kan. Mari sama-sama kita berkumpul di platform Zoom nanti ya, untuk bertemu orang-orang muda lainnya di situ. Dan ajak kaum muda, teman-teman muda lainnya untuk bergabung supaya mungkin menambah pengalaman kita tentang kehidupan gereja. Itu saja perjumpaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.